Halo Aquarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Aquarius, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di bulan November 2025. Sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Aquarius saja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, ini dia. Set. Ada energi dari Six of Wands reverse, berikut ada energi dari The Hangman, ada energi dari Page of Cup, berikut ada energi dari Nine of Wands, berikut ada energi dari Wheel of Fortune, dan berikutnya ada energi dari Seven of Cup. Wah, berikutnya ada energi dari Eight of Pentacles, berikut ada energi dari The Hierophant, berikut ada energi dari King of Cups reverse, dan berikutnya ada energi dari Queen of Cup reverse ya. Jadi kalau Mari lihat nampaknya ini pasangannya kamu udah melambaikan bendera ya, bendera putih. Nyerah dah, gua nyerah gitu ya. Nah, jadi semacam ada energinya dia, aku pamit dari kamu, aku nggak mau tunggu kamu lagi, aku nggak berharap lagi hubungan ini akan berubah gitu. Karena memang kalau dilihat-lihat kondisi dari relationshipnya kalian, Mari lihat di sini tuh kayaknya kurang stabil ya, sangat tidak stabil di situ ya. Jadi bisa banyak isu jadinya gitu ya. Apakah kalian kemudian sering bertengkar, ataukah kalian lebih panjang silent treatmentnya, atau bahkan bisa ada beberapa memang statusnya belum final ya, ini statusnya bercerai, statusnya berpisah gitu ya, masih ngegantung di situ. Namun interaksinya sudah tidak lagi menunjukkan interaksi dua orang yang lagi benar-benar serius ngejalanin bahkan membangun sebuah hubungan. Nah, udah cukup lama begini kondisinya. Mari lihat ya, bisa ya sudah hitungan minggu, berbulan, bahkan tidak tertutup kemudian itu sudah bertahun ya situasinya yang seperti ini gitu loh. Jadi kayak status istri tapi rasa janda ya, statusnya suami tapi rasa duda, statusnya pacar tapi rasanya itu tuh ngejomblo doang. Nah, sudah begitu Mari lihat kondisinya gitu ya. Karena ini terutama disebabkan oleh kamu ya Aquarius gitu loh. Kamu yang duluan seperti ini gitu loh. Maksudnya kamu yang bikin suasana seperti ini gitu loh. Karena kalau Mari lihat masih sangat besar ya keengganannya kamu dengan si seseorang ini. Jadi masih enggannya itu tuh memberikan hal yang positif. Kamu udah cukup lama masa bodoh, terserah dah gitu di sana. Kamu sudah berhenti untuk menunjukkan pembuktian ya bahwa kamu adalah suami yang baik, istri yang benar, pacar yang oke. Kamu sudah berhenti di situ. Tuh, ya. Jadi kayak bagaimana kamu ke dia itu tuh hanya kayak tergantung dari bagaimana moodnya kamu doang. Pas kamu lagi pengen baik sama dia ya kamu baik. Kalau kamu tidak pengen baik ya sudah. Kamu tidak mendisiplinkan dirimu untuk sadar akan tugas dan tanggung jawabnya kamu sebagai seorang suami atau si istri atau pacar. Gitu. Kamu nggak ngegempleng dirinya kamu. Kamu yang duluan kayak angkat tangan. Gitu ya. Kamu angkat tangan. Jadi kalau ini analoginya kamu seorang nahkoda. Tapi kamu sudah meninggalkan dek tempat kamu menyetir ya, mengendalikan ini kapal. Nah, seperti itu. Mau karam ya karam lah, mau melenceng arahnya melenceng lah gitu. Kira-kiranya. Karena bisa dikatakan di sini tuh
boleh, kamu juga tidak nyaman ya sebenarnya. Bukannya tidak ada cinta dari kamu untuk dia. Tapi boleh-boleh ya setiap dengan dia, kamu jadi mumet sendiri, kamu jadi gelisah terus. Akhirnya kamu capek gitu loh. Emosinya kamu itu tuh terusak gitu ya, gara-gara dia. Nah di sana. Jadi itulah bikin kamu akhirnya jadi males. Kamu males untuk berjuang ekstra atau nggak usah lah ekstra ya, tapi berjuang sebagaimana seharusnya, bersikap bagaimana seharusnya. Jadi capek kamu, males kamu jadinya. Gitu loh. Kamu ini tuh kan Marilet cukup sensitif ya, Aquarius. Ketika dengan dia, kamu bisa lebih banyak tuh makainya energi feminimnya kamu. Make rasa gitu. Walaupun kamu ini laki-laki. Karena ingat, mana tahu di sini ada pengunjung baru ya, viewer baru yang belum paham tentang energi spiritual. Dalam diri manusia itu tuh dia ada yin dan yang-nya. Nah, ada beberapa orang yang lebih cenderung untuk di satu hal ini dia pakai maskulin, di hal yang lain dia pakai feminin. Gitu. Bukan artinya feminim laki-laki artinya melambai, atau perempuan feminim artinya tomboy. Oh, enggak gitu juga. Enggak gitu. Kesadarannya, divine-nya yang dibawakan itu tuh apa? Bisa tetap gagah perkasa, tegap gitu ya, berotot gitu ya. Oh, berewokan gitu. Tapi kesensitifan feminimnya itu tuh main. Gitu loh. Jadi mudah tersakiti, mudah terlukai, mudah tersinggung. Gitu ya. Mudah merasa haru. Nah, ini yang sedang kamu pakai dalam hubungan dengan si dia. Itu yang bikin kamu akhirnya jadi sangat tidak nyaman. Gitu ya, kalau deket-deket sama dia. Ada aja yang menurut kamu itu tuh bikin kamu jadi kayak ngerasa kecewa, sakit hati, ngerasa sedih bawaannya kalau dengan dia. Gitu. Makanya habis energinya kamu, mari lihat, untuk menghandle perasaannya kamu doang. Atau terlarut pada perasaannya kamu saja, sehingga bukannya kamu bodoh ya, kamu nggak tahu apa yang harus dilakukan dalam hubungan ini, tapi kemudian kamu yang kayak udahlah, capek banget gue, nah gitu, nanti aku baik-baikin dianya sendiri pun nanti sebentar bikin aku tersinggung, sebentar bikin aku marah, sebentar bikin aku sedih, gitu ya. Karena kamu kalau dalam sebuah hubungan, kamu itu tuh pengen diromantisin sama pasangannya kamu kan. Tapi bisa-bisa kamu gak dapet sisi romantisnya dia. Gitu. Kamu gak suka kalau dalam hubungan asmara itu tuh pasangannya kamu kenceng-kenceng suaranya. Kuat menggelegar gitu ya, volume suaranya. Kamu mau itu tuh ya udah ngomong tuh baik-baik aja. Bila perlu itu tuh bisik-bisik. Tapi dia bisa ngegas lah, apalah gitu ya. Jadi kayak datang rasa takutnya kamu ngelihat si pasangannya kamu ini. Gitu. Takut kamu disakiti sama dia kan? Gitu loh. Kamu pengen dia ngemanjain kamu diizinkan memanjakan dia. Gitu loh. Ya, tadinya konsepnya kamu dengan dia ini tuh ya walaupun kalian sudah rumah tangga, tapi jangan lupa dengan keromantisan misalnya. Tapi dia bisa lupa di sana. Gitu kan? Maunya kamu ya kalau dengan dia, misal kalian ini pacaran, maunya kamu dengan dia itu tuh ya jika perlu ke pernikahan. Tapi jangan-jangan dia belum juga mau ke pernikahan. Pokoknya ada yang kemudian tidak ideal ya. Kamu lihat dari relationship ini, yang itu tuh sangat mengganggu banget. Nggak bisa kamu bilang, oh udahlah nggak apa-apa, nggak bisa. Gitu. Kamu langsung ambil peduli. Gitu ya. Maunya kamu yang nempel terus, tapi dia sibuk entah apa-apa yang disibukinnya gitu kan. Sehingga kamu dibiarin nganggur gitu loh. Kamu kayak jadi ngerasa kesepian gitu.
Akhirnya ya kamu cari kesenangannya kamu di luar sana. Gitu ya. Karena kamu tidak mendapatkan kebutuhan batinnya kamu dari dia. Bisa-bisa akhirnya kamu kejar dari luar itu. Dan ya akhirnya bikin dampak buruk juga di relationship ini. Gitu loh. Dan memang iya sih, boleh dikatakan belakangan hari ini tuh, dan terutama untuk di bulan November, kamu lebih nambah lagi nih kadar kesensitifannya kamu. Sehingga bikin kamu itu tuh makin kuat menutup diri dari dia. Gitu loh. Makin kuat jadinya. Sebenarnya kamu ini tuh manja ya. Manja kamu sama pasangan. Dan rasa manjanya kamu itu tuh lebih terlihat lagi nanti di bulan November. Gitu ya. Kamu mau dia ngejar kamu mau dia ngedeketin kamu terus, kamu mau dia itu tuh bikin kamu kayak merasa nyaman ya ketika dengan dia gitu. Tapi bisa-bisa apa yang dia lakukan masih belum kena, bukannya dia nggak ngelakuin sesuatu, dia pun sibuknya nih begini dan begitu ke kamu, tapi belum kena juga, belum menyentuh hatinya kamu, masih belum pas sikapnya dia ke kamu, belum pas. Gitu ya. Jadi ya dia yang kemudian merasa dia sudah melakukan ini, melakukan itu, tapi belum juga kunjung ada perubahan terjadi. Itulah yang bikin dia akhirnya juga menyerah. Gitu loh. Untuk sementara waktu ini tuh mari lihat makin goyang ya hubungan ini. Makin tidak stabil hubungan ini. Itulah. Karena terlihat kayak seolah-olah dua-duanya sudah menyerah. Gitu ya. Sudah mau mundur, seolah-olahnya begitu. Tapi ini tuh bukan berarti perpisahan akan terjadi. Paling-paling ya kemudian jeda yang panjang ya. Bisa, jeda yang panjang. Akhirnya ya kamu fokus pada hidupnya kamu. Dia juga kemudian fokus kepada hidupnya dia. Nah seperti itu. Kalau sudah benar-benar hidupnya dua orang dalam sebuah relationship fokus kepada private ya, fokus hanya kepada diri sendiri, nah udah terbengkalai relationship. Ya kemudian jeda yang terjadi di sini. Itu. Dan mari lihat ya ini jeda panjang ini kemudian ya. Bisa nanti untuk beberapa bulan ke depan, bukan hanya di bulan November aja, sampai beberapa bulan tambahan berikutnya, interaksi semakin berkurang atau bahkan bisa tidak ada, terputus di situ. Bisa terputus akhirnya. Itulah. Ketika dia bilang aku menyerah. Memang di situ tuh dia udah jatuhkan semua ekspektasinya dia, apa-apa yang mungkin terjadi dalam hal yang positif di hubungan ini. Dia lepaskan itu semua, udahlah, nggak usah lagi mikirin itu. Dan kayaknya juga ini orang kesengsem ini sama cowok lain, atau sama cewek lain ini, mari lihat ya, kesengsem dia ini, pasangannya kamu ini. Jadi semacam kayak ngapain kamu ditunggu-tunggu, sementara dia ada seseorang yang menggetarkan hatinya dia. Bisa dia menjadikan orang itu tuh sebagai pelariannya dia. Bisa nih, bisa. Di sana loh. Tidak merasakan sebuah relationship dengan kamu. Ya udah, dia coba dengan yang lain gitu. Jadi ini tuh mari nampak dia sedang setidaknya teralih ya perhatiannya dia. Yang tadinya sibuk nungguin kamu, akhirnya dia bukan lagi nungguin kamu, tapi kayak membayangkan, ya, melamun tentang cowok baru itu, cewek baru itu, gitu kalau mari nampak, ya. Jadi bentuk dari healingnya dia. Ini kan udah habis nih energinya dia sama kamu, ya. Berharap-harap banyak nih harapannya dia nih tentang kalian, gitu ya. Tapi kemudian harapan itu tuh dijatuhkan, digantikan
Orang yang berharap itu kan ada imajinasi dalam pikiran kan. Nah, jadi imajinasi yang menyangkut paut tentang kalian, kamu dan dia, ini tuh tergantikan dengan imajinasinya dia sama cowok lain itu atau sama cewek lain itu. Yang tadinya dia berharap dia ditelepon oleh kamu, bisa sekarang dia berharap dia ditelepon oleh cowok itu. Yang tadinya dia berharap kamu menjumpai dia, sekarang dia bisa berharap kapan lagi nih dia bisa ketemu sama cowok itu atau sama cewek itu, gitu. Gitu di sana, ya. Udah bosen soalnya nungguin kamu, di mana penantiannya dia itu tuh tidak kunjung terrealisasi, terwujud nyata. Ya, coba-cobalah. Kalau dari sana gimana nih? Lebih bagus nggak nih chance-nya? Lebih oke nggak nih? Kalau dia bisa berhasil dengan pelariannya dia ini. Nah, itu. Daripada suntuk nungguin kamu, mendingan suntuknya dia itu tuh dia isi dengan sesuatu yang dia anggap bisa lebih memungkinkan untuk terjadi. Gitu loh. Jadi kayak lebih tertarik dia ya pada hal yang baru. Tapi ingat, sebenarnya itu tuh hanya bentuk dari healing gitu loh. Healingnya dia. Nah, di sana ya. Dan mungkin kalau dengar seperti ini, nanti kamu bisa juga agak-agak goncang sedikit itu ya. Waduh, dia udah seneng nih sama cewek lain, sama cowok lain. Wah, gitu ya. Kamu bisa memang ini tuh jatuh makin kecewa. Nah, di sana. Apalagi kalau kamu mantau-mantau dia. Nanti kamu akan, kalau kamu menyadari tentang kehadirannya dia ya, nanti kamu akan sadar itu. Iya ya, makin berkurang ya. Ini orang. Biasanya sih masih mau ini chatting setiap pagi. Minimal 1 kali 1 hari masih ada nih telepon dari dia. Nah, ini kok nggak ada lagi nih. Nah, nanti gitu kamu alami di bulan November. Di sana. Bikin kamu makin galau. Nambah-nambah nih galaunya kamu. Gitu loh. Nanti kamu bisa agaknya makin kecil hati gitu ya. Dan bahkan ada beberapa bisa makin nangis ini kamu. Karena ada beberapa ini tuh kayak nangisan ya, kamu orangnya sebenarnya ya, diem-diem gitu loh. Di balik pintu kamarnya kamu nangisan orangnya. Gitu ya. Bisa-bisa ya agak lebih sering nanti kamu ini tuh nangis. Gitu loh. Aku tadi ngeliat dia kok ceria banget ya. Gitu. Padahal selama ini tuh aku, bisa aja kamu kayak tahu ya, selama ini tuh dia semacam berharap ditegur sapa sama kamu. Dia masih kayak curi-curi pandang ke kamu. Nanti bisa kamu lihat, kok ini orang jadi nggak ada lagi ya curi-curi pandangnya. Nggak ada lagi ya kelihatan wajahnya dia memelas akan perhatiannya aku. Gitu. Wah, beneran nih orang. Gitu nanti kamunya. Beneran. Gitu ya. Jadi kalau Mari bilang sih kayak investasinya kalian, kamu dan dia, ini tuh semakin berkurang. Seperti itulah, investasi yang positif ya, ini tuh bisa semakin berkurang. Di situ, udahlah aku fokus juga lah ke hidupnya aku gitu ya. Udah beneran dia ini nyakitin aku. Wah, udah beneran dia ini tuh nggak sayang lagi sama aku. Wah, udah beneran gitu. Banyaklah beneran-benerannya yang kamu pikirkan tentang si seseorang ini. Bener-bener kayak nganggep bahwa dia ini tuh buruk untuk kamu. Nah, ke situ nanti arahnya. Jadi makin parah sebenarnya ya. Mundur, makin mundur. Kualitas dari relationship ini. Nah, seperti itu ya. Hatinya, pikirannya dia di bulan November semakin tidak tertuju kepada dirimu lagi. Gitu loh. Ya, bosan menanti kamu, bosan mengharapkan kamu, sama-sama bosannya ini kalian akhirnya. Itu dulu judul sementara waktu di sepanjang bulan November ini, gitu ya. Oke, baik Aquarius. Sekarang Mari akan tarik koin biar kita cari tahu dulu kepada Aquarius mana pembacaan ini disampaikan ya. Nah, ini koin berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudah pasti
hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya aja ya. Tunggu. Oh, udahlah, itu aja. Baik, mari awal dari inisial I, istana, M ada meja, R rasa, J ada jalan, C ada cemara, dan F ada fajar. Nah, masuk kita ke zodiak. Di sini ada energi dari Gemini, ada energi dari Scorpio, dan energi dari Aquarius hadir menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.